kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku untuk mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Pada ilustrasi ini kita disuruh untuk membuat A-jurnal eliminasi, kertas kerja konsolidasi, serta laba bersih konsolidasinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang pembuatan A-jurnal obligasi. Di sini pada A-jurnal untuk utang obligasi tahun 2011 pada tanggal 1 Januari 2011, kas sebesar 110 juta di debit, utang obligasi sebesar 100 juta, premi utang obligasi sebesar 10 juta di kredit. Nah, untuk kas 110 juta ini didapat dari harga obligasi yang dikeluarkan PT Anak, sedangkan 100 juta ini didapat dari nilai normal dari penerbitan obligasi oleh PT Anak pada soal poin pertama, dan untuk premi utang obligasi 10 juta didapat dari kas sebesar 110 juta dikurangi utang obligasi sebesar 100 juta. Jurnal yang berikut pada tanggal 30 Juni tahun 2011 membayar bunga semesteran, yaitu beban bunga pada debit sebesar 5.500.000, premi utang obligasi sebesar 500.000 di debit, dan kas sebesar 6 juta di kredit. Yang berikut pada tanggal 31 Desember tahun 2011 membayar bunga semesteran, yaitu beban bunga sebesar 5.500.000 dan premi utang obligasi sebesar 500.000 di debit, dan kas sebesar 6 juta di kredit. Dan untuk total beban bunga untuk tahun 2011 adalah 11 juta, yaitu didapat dari 5.500.000 dikali 2 dari nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember tahun 2011, yaitu nilai obligasi pada saat diterbitkan sebesar 110 juta dan amortisasi premi tahun 2011 sebesar 100 juta. Jadi total nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember tahun 2011 sebesar 109 juta. Jurnal yang berikut yaitu pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi, yaitu jurnal investasi obligasi tahun 2011 pada tanggal 31 Desember 2011. Di sini investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta di debit dan kas sebesar 91 juta di kredit. Nah, yang berikut perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Nah, di sini nilai buku obligasi pada PT Anak pada tanggal 31 Desember tahun 2011 sebesar 109 juta dan harga yang dibayarkan PT Induk untuk membeli obligasi sebesar 91 juta sesuai dengan info poin yang keempat, sehingga keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi yaitu sebesar 18 juta. Yang berikut jurnal metode ekuitas dasar pada tahun 2011 mencatat dividen dari PT Anak, yaitu kas sebesar 24 juta di debit, investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta di debit di kredit, sedangkan untuk 24 juta ini didapat dari dividen untuk PT Anak tahun 2011 sesuai info soal poin yang kelima. Yang berikut mencatat pendapatan metode ekuitas. Untuk investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta di debit dan pendapatan dari anak penjualan sebesar 40 juta di kredit. 40 juta ini didapat dari 50 juta dikali kepemilikan 80%, sedangkan 50 juta itu yaitu laba bersih PT Anak untuk tahun 2011 soal poin yang kelima. Yang berikut kertas kerja konsolidasi tahun 2011. Untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan dari anak perusahaan yaitu sebesar 40 juta di debit, dividen diumumkan sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta di kredit, yaitu jurnal yang ke-6, dan sedangkan dividen diumumkan 24 juta itu didapat di jurnal ke-5. Yang berikut mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Di sini pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 13.600.000 di debit, dividen diumumkan sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas sebesar 7.600.000 di kredit. Laba untuk 13.600.000 ini didapat dari laba bersih PT Anak untuk tahun 2011, yaitu 5 juta ditambah 50 juta ditambah keuntungan pelunasan obligasi sebesar 18 juta dikali dengan 20%. Yang berikut mengeliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta di debit, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta di kredit, kepemilikan minoritas sebesar 60 juta di kredit. Nah, untuk 240 juta ini didapat dari nilai buku dari pelunasan saham PT Anak oleh PT Induk sebesar 80%. Yang berikut mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Untuk utang obligasi sebesar 100 juta di debit, premi utang obligasi sebesar 9 juta di debit, investasi pada saham obligasi PT Anak sebesar 91 juta,
keuntungan pelunasan PT Anak sebesar 18 juta di kredit. Nah, untuk pada tanggal 31 Desember tahun 2011, kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada saham harga lebih rendah dari nilai buku, yaitu penjualan konsolidasi sebesar 600 juta dan keuntungan perusahaan obligasi sebesar 18 juta, sehingga total kredit yang didapat itu sebesar 618 juta. Nah, untuk harga pokok penjualan sebesar 285 juta, penyusutan dan amortisasi sebesar 70 juta, beban lain sebesar 23 juta 200, dan beban bunga sebesar 31 juta, sehingga debitnya sebesar 410 juta. Nah, untuk 208 juta ini didapat dari 600 juta dikurangi dengan 410 juta. Nah, untuk pendapatan untuk kepemilikan di sini 208 juta ini ditambah dengan pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 13 juta 600, sehingga laba bersih dibawa ke depan yaitu sebesar 194 juta 400 ribu. Dan untuk saldo laba 1 Januari yaitu sebesar 300 juta, laba bersih dari atas 194 juta 400, sehingga dividen diumumkan yaitu sebesar 60 juta, sehingga saldo laba pada tanggal 31 Desember dibawa ke depan yaitu sebesar 434.400. Dan untuk kas yaitu 249.800.000, piutang usaha sebesar 125 juta, persediaan sebesar 175 juta, tanah sebesar 215 juta, bangunan dan peralatan sebesar 1.400.000 juta, sehingga investasi pada obligasi PT Anak dan investasi pada saham PT Anak dan debit sebesar 2.164.800. Nah, di sini untuk akumulasi penyusutan sebesar 770 juta, utang usaha sebesar 200 juta, utang obligasi sebesar 7 juta 200, dan premi utang obligasi sebesar 500 juta, serta saham biasanya sebesar 434 juta 400 ribu. Yang berikut untuk kepemilikan minoritas yaitu sebesar 7 juta 600 ribu, dan kredit total kreditnya sebesar 462 juta 600 ribu. Yang berikut laba bersih konsolidasi tahun 2011 yaitu laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta, bagian PT Induk dari atas laba PT Anak, laba bersih PT Anak sebesar 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18 juta, laba obligasi PT Anak sebesar 68 juta, dan bagian proporsional PT Anak sebesar 80 juta. Jadi 68 juta dikali dengan bagian proporsional PT Anak sebesar 80%, yaitu sama dengan 54 juta 400 ribu, dan laba bersih konsolidasi tahun 2011 totalnya sebesar 194.400. Yang berikut kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember tahun 2011 yaitu nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011, saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 120 juta, sehingga total nilai buku yang dilaporkan yaitu 320 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18 juta, nilai buku direalisasi pada PT Anak yaitu sebesar 338 juta, bagian pemegang saham minoritas sebesar 20%. Jadi nilai buku yang direalisasi pada PT Anak 338 juta itu dikali dengan bagian pemegang saham minoritas sebesar 20%, sehingga total kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember tahun 2011 yaitu sebesar 67.600.000.